Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Najwa Kalisa Yunda dari kelas 11 IPA 5. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang gagasan cara mengatasi dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu reaksi pembakaran? Reaksi pembakaran adalah reaksi yang melibatkan oksigen dan eksoterm. Reaksi eksotermik adalah reaksi kimia di mana energi dilepaskan dalam bentuk cahaya atau panas. Reaksi pembakaran adalah reaksi redoks di mana reduktor dan oksidator reaksi untuk menghasilkan panas, energi, dan seringkali api. Reaksi pembakaran terbagi menjadi reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna terjadi ketika oksigen tidak mencukupi yang mungkin berupa gas oksigen sebagai hasil dari pembakaran hidrokarbon yang tidak lengkap dengan oksigen, atau reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Seperti yang kita ketahui, penggunaan hidrokarbon di sektor transportasi dan industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon antara lain: yang pertama, gas karbon dioksida atau CO2. Polutan gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Yang kedua, ada gas karbon monoksida atau CO2. Gas CO2 mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah, bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, ada partikulat. Partikulat berupa karbon atau C dan timbal atau Pb dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Yang keempat, ada gas CO2 dan NO2, NO3. Gas sulfur dioksida atau SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Nitrogen oksida menghasilkan asam. Langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon cukup mudah loh. Antara lain, yang pertama, kita bisa mulai dengan hal yang mudah, yaitu penghijauan atau pembuatan taman kota. Tujuannya untuk melindungi lingkungan dan mengubah gas buang CO2 menjadi O2 melalui proses fotosintesis. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya dan sel bahan bakar fuel cell. Sel bahan bakar fuel cell melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produk reaksi yang ramah lingkungan yaitu H2O. Yang ketiga yaitu penggunaan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot. Penggunaan konverter katalik dapat mengubah gas buang seperti CO dan nitrogen oksida menjadi gas yang lebih aman yaitu N2 dan CO2. Yang keempat, penggunaan ELFI atau Electronic Fuel Injection, sistem bahan bakar. ELFI pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Oke guys, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!